Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Regina Niken Milangkari, SE MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro 1. Serta teman-teman sekalian yang sedang menonton video ini, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat, taufik, serta hidayahnya sehingga kita bisa bersama-sama menyelesaikan tugas ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Nah, sebelumnya kami izin memperkenalkan diri. Kelompok kami di sini membahas materi tentang hipotesis income. Di sini saya akan menjelaskan pendahuluan mengenai perbedaan gaji antara guru honorer dan guru PNS di Provinsi Jawa Timur menggunakan teori hipotesis relatif income yang dapat dilihat dari perspektif keseimbangan ekonomi. Hipotesis relatif income menganggap bahwa keseimbangan ekonomi yang lebih baik dapat diukur dari perspektif perbandingan dengan referensi, bukan dari perspektif nilai absolut. Berdasarkan teori hipotesis relatif income, gaji guru honorer yang lebih rendah dibandingkan gaji guru PNS dapat menyebabkan keseimbangan ekonomi yang lebih baik di sisi guru honorer, karena mereka lebih mudah dapat membandingkan gaji mereka dengan gaji guru PNS yang lebih tinggi. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu apakah terdapat perbedaan penghasilan antara guru honorer dan guru PNS di Jawa Timur. Rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana dampak perbedaan penghasilan antara guru honorer dan guru PNS terhadap kesejahteraan mereka secara ekonomi. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan yang pertama, mengetahui pendekatan teori konsumsi relatif income hipotesis. Yang kedua, mengetahui pengaruh pendapatan terhadap konsumsi guru PNS maupun guru honorer. Yang ketiga, mengetahui teori konsumsi apa yang digunakan oleh guru PNS dan guru honorer. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yakni terkait pembahasan serta isi dari materi ini. Sebelumnya saya izin untuk membacakan sekilas dari pembahasannya, yakni konsumsi memiliki arti sebagai pemenuhan kebutuhan dari manusia. Sedangkan kita semua ketahui bahwasannya kebutuhan manusia ini semakin lama, semakin tahun, semakin meningkat. Sedangkan aspek untuk memenuhinya, baik dari sumber daya alamnya, faktor pemenuhan kebutuhannya itu semakin lama semakin terbatas. Nah, disinilah bagaimana cara kita untuk dapat meningkatkan kesejahteraan. Nah, inilah untuk poin yang paling kita garis bawahi tentang kesejahteraan. Oleh karena itu teman-teman, konsumsi ini memiliki makna sebagai pembelanjaan atas barang-barang yang dihasilkan oleh industri rumah tangga, oleh perusahaan, dan lain sebagainya. Biasanya, konsumsi ini disimbolkan dengan huruf C atau consumption. Setelah itu, merupakan salah satu variabel dari ekonomi makro teman-teman. Disinilah tidak langsung akan mempengaruhi dari aspek ekonomi, khususnya dari kalangan menengah ke bawah, bisa baik kalangan industri rumah tangga menengah ke bawah, kemudian perusahaan-perusahaan yang baru merintis, dan lain sebagainya. Nah, jika kita membahas tentang konsumsi, pasti erat kaitannya dengan konsumen. Nah, sebelumnya kita perlu mengetahui dulu pengertian dari konsumen. Konsumen ini merupakan pemakai dari suatu barang, jasa, layanan, dan lain sebagainya. Nah, sehingga konsumsi ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari
jual dan beli. Nah, oleh karena itu teman-teman, konsumsi ini juga memiliki sebuah tujuan. Nah, jika kita bicara soal aspek dalam ekonomi makro, ini tidak lepas kaitannya dengan nilai guna atau utility, kepuasan. Nah, sehingga dari sini kita dapat tarik kesimpulan bahwasannya salah satu tujuannya untuk memberikan kepuasan teman-teman atau nilai guna. Sehingga jika dikaitkan dengan materi yang dibahas kali ini, kita akan mengetahui bahwasannya perbandingan sesuai dengan tema yang kita angkat, perbandingan antara penghasilan guru PNS dan guru honorer. Terkait survei dan hasil lapangannya disertai dengan data akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, kalau boleh tahu, ini sedikit sensitif ya Mas Angga. Itu berapa sih Mas untuk gaji dari guru honorer ini? Oke, terima kasih pertanyaan. Pertanyaan tersebut menurut saya ya benar sedikit sensitif ya. Di sini guru honorer terbagi menjadi dua sebetulnya masalah. Ada dua. Ya, apa itu Mas Angga? guru honorer yang digaji oleh sekolah dan guru honorer yang sudah digaji oleh pemerintah. Itu ada perbedaannya. Yang guru honorer sekolah yang dibayar oleh sekolah itu adalah guru yang tidak tercatat di pemerintah kabupaten. Sedangkan yang guru honorer yang sudah tercatat di kabupaten itu adalah guru yang memiliki honor berbeda. Saat ini Guru honorer, saya sempat menjadi guru honorer yang dibayar oleh sekolah. Guru honorer yang dibayar oleh sekolah itu kisarannya sekitar 300.000 sampai 750.000. Sedangkan alhamdulillah juga saya sekarang sudah menjadi guru honorer yang tercatat oleh kabupaten dengan sebesar gaji 1.200.000. alhamdulillah. Yang berikutnya adalah metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian dan rancangan penelitian. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan guru honorer dan guru PNS di Provinsi Jawa Timur. Rancangan penelitian ini adalah membandingkan tingkat kesejahteraan dan gaji antara guru PNS dengan guru honorer yang berbeda. Penelitian tentang perbedaan gaji antara guru honorer dan guru PNS di Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan hipotesis pendapatan relatif bisa dikategorikan sebagai penelitian kuantitatif. Yang berikutnya adalah lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan pada sejumlah guru di beberapa wilayah Provinsi Jawa Timur pada bulan Maret 2024. Yang berikutnya adalah populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah guru honorer dan guru PNS di Provinsi Jawa Timur, dan sampel dari penelitian ini adalah beberapa guru honorer dan guru PNS yang ada di Provinsi Jawa Timur. Yang berikutnya ada jenis dan cara mengumpulkan data. Ada 3 jenis data yang digunakan untuk penelitian ini. Di antaranya yang pertama ada data pendapatan guru honorer, yang kedua ada data pendapatan guru PNS, yang ketiga ada data perbandingan. Untuk mengumpulkan data tentang perbedaan gaji guru honorer dan guru PNS, penelitian ini menggunakan teknik survei online atau kuesioner dan juga wawancara struktural. Populasi dalam penelitian ada keseluruhan objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Dalam hal ini adalah guru honorer dan guru PNS di Provinsi Jawa Timur tahun 2024. Kemudian adalah sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi sumber data yang sebenarnya dalam suatu penelitian. Nah, dalam hal ini sampel adalah beberapa guru honorer dan guru PNS di Provinsi Jawa Timur tahun 2024. Kesimpulan dari data yang didapatkan dan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa meskipun guru PNS memiliki pendapatan yang lebih tinggi secara absolut dibandingkan dengan guru honorer, tingkat kesejahteraan mereka tidak selalu berbanding langsung dengan pendapatan mereka. Faktor-faktor seperti kebutuhan hidup, kondisi ekonomi, dan kualitas pendidikan yang mereka terima juga mempengaruhi tingkat kesejahteraan mereka.
Penelitian ini menegaskan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan guru perlu dilakukan penilaian yang lebih komprehensif yang mencakup aspek-aspek lain selain pendapatan. Dan saran untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer dan guru PNS, pemerintah dan pihak berwenang perlu mengimplementasikan kebijakan yang mempertimbangkan kebutuhan khusus dari kedua kelompok ini, termasuk peningkatan pendapatan guru honorer serta peningkatan kualitas pendidikan dan fasilitas yang perlu bagi guru PNS. Demikian materi yang dapat kami sampaikan tentang relatif income hipotesis, perbandingan antara penghasilan guru honorer dan guru PNS di Provinsi Jawa Timur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.